Pemirsa, pengeroyokan terduga maling ayam menuai simpati. Mirisnya keluarga korban baru mengetahui korban meninggal dikeroyok warga setelah rekaman kejadian viral di media sosial. Duka mendalam masih menyelimuti keluarga KD, pria yang tewas dikeroyok massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Jumuk Legi, Tabanan, Bali, Jumat lalu. Miris, keluarga korban mengaku awalnya tidak mengetahui korban meninggal akibat pengeroyokan. Keluarga korban baru mengetahui fakta bahwa korban meninggal setelah dikeroyok massa setelah rekaman kejadian viral di media sosial. Karena saya kirain ya matinya mati biasa gitu. Artinya dari pihak kepolisian tidak menjelaskan langsung kalau ini korban meninggal karena dikeroyok gitu, Pak? Tidak. Nyampe dari rumah itu udah lagi seharinya itu baru kelihatan di medsos ada yang muslim itu udah kaget tadinya saya. Awalnya saya menandatangani perdamaian, akhirnya istri almarhum tidak terima dia. Ini itu ya. Kondisi. Ya karena kelihatan kondisinya suaminya itu seperti itu. Kasus menyayat hati ini viral dan mengundang gelombang simpati masyarakat. Sejak Senin pagi, bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan ke rumah duka KD, Desa Sidatapa, Buleleng, Bali. Termasuk bantuan deposito, sembako, sepeda motor, dukungan pendidikan, dan lain sebagainya. Sementara, polisi mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga korban tewas. Polisi pun tengah lakukan pemeriksaan terkait peran masing-masing tersangka. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya potongan besi dan bambu, serta pakaian yang digunakan pelaku menganiaya korban. Dari Buleleng, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kematian Sutrimo, pria yang diduga Karumga Febri Adriansyah, hingga kini masih misteri. Polisi tak menutup kemungkinan akan melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban ditemukan tidak wajar. Polda Metro Jaya hingga kini masih mengusut penyebab kematian Sutrimo, pria yang diduga kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban dinyatakan tidak wajar. Memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro-justusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Selain meminta keterangan dari saksi, olah tempat kejadian perkara juga telah dilaksanakan. Digelar di Modern Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik ini diduga sudah tidak beroperasi bahkan sejak 5 tahun lalu. Pria bernama Sutrimo sebelumnya ditemukan tak sadarkan diri di sebuah klinik terbengkalai Jakarta Selatan. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun ketika tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal. Dari identitasnya, warga menduga Sutrimo sebagai penjaga rumah atau kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang saat ini terseret kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian anggota keluarganya. Keluarga ikhlas menerima kematian kepala keluarga mantan Jampitsus. Rasa duka masih menyelimuti keluarga Sutrimo di Desa Wilahar, Wangon, Banyumas. Meninggalnya duda berusia 42 tahun ini tetap meninggalkan kehilangan. Namun keluarga tidak akan melakukan upaya hukum menerima kematian Sutrimo dengan ikhlas. Pekerja rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini meninggal diduga karena penyakit gula yang sudah akut. Itu pihak keluarga tidak akan menuntut apapun ya Mbak Mary ya. Nggak menuntut. Cuma minta doanya saja, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamini dosa-dosanya, yang keluarga yang ditinggalkan juga diparingi sehat semuanya, tidak ada halangan suatu apapun. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar pada Kamis malam.
Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Hingga saat ini Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya sudah ditetapkan tersangka. Usai menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Khairul Anwar sebagai tersangka dugaan korupsi dana operasional sebesar 10,2 miliar rupiah, penyidik Kejati Jawa Timur mulai memburu tersangka lain. Pengembangan kasus dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi tambahan. Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari 1 orang. Apalagi dugaan korupsi dilakukan sudah sejak lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim. Yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Kasus korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Mantan Direktur KBS periode 2016-2024 Khairul Anwar diduga melakukan korupsi dana operasional senilai 10,2 miliar rupiah. Khairul Anwar diduga mempermainkan dana operasional seperti biaya pakan satwa hingga sarana dan prasarana di Kebun Binatang Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat tidak dikaitkan dengan isu etnisitasi. Pramono menegaskan bahwa Jakarta terbuka bagi siapapun. Menurut Pramono Anung, persoalan di Jalan Tambak Menteng merupakan fakta yang terjadi di lapangan dan harus diselesaikan dengan kepala dingin. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh pihak untuk menahan diri agar tidak memperluas konflik. Pramono menegaskan Jakarta harus menjadi kota yang aman dan damai bagi siapapun. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan menjaga kondusivitas di ibu kota. Jakarta ini adalah kota yang sangat terbuka. Keanekaragaman di Jakarta itu selama ini terjaga dengan baik. Sehingga saya betul-betul tidak mau ada isu berkaitan dengan etnisitas di Jakarta. Karena Jakarta yang sudah aman, nyaman, tentram, bahwa kemudian ada persoalan seperti di Matraman itu adalah realitas yang ada. Tetapi saya meminta kepada semuanya untuk menahan diri dan kita menyelesaikan dengan kepala dingin.